For even after Adam and Eve fell in sin, God spoke of a promise, a future victory, a future hope. He set a promise in motion, one that nothing and no one could undo. Focus on the end goal, God's victory, God's plan. Let's begin with the end in mind. Focus on God's promise, walk in His direction, and step into the future He already prepared. Align in promise. This is our beginning. Shalom umat pilihan Allah. Shalom. Ada damai sejahtera pagi hari ini yang diberkati Tuhan. Boleh lambaikan tangan bersama-sama. Haleluya. Saya jemput untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan buat kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru buat setiap kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh mengecap semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati semua kasih-Mu Bapa. Terima kasih buat tahun yang baru. Di bulan pertama 2026 kami mengucap syukur Tuhan. Kau berkati ibadah kami dari awal sampai akhir dalam kendali tangan kuasa-Mu Bapa. Dan kami serahkan penyembahan pujian kami hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Bapa Yesus Kristus yang kami percaya, Allah penyelamat kami. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Mari semua kita memuji Tuhan, kita akan memasuki gerbangnya dengan ucapan syukur saudara. Haleluya. Di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
dalam setiap detik hidup kami ya Tuhan. Engkau yang menemani jalan hidup kami ya Tuhan. Kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Engkau selalu bekerja. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Sebab Engkau ada di sini ya Tuhan.
miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Thank you, Lord. Yes, God. You are above everything, God. Thank you, Lord. Depression is above, not depression is under in you, Jesus. His name is above cancer. His name is above depression. His name is above everything in the world. I trust in you, Jesus. I trust in you. Tuhan, Engkaulah pemilik kehidupan kami, Tuhan. Kita tetap fokus kepada Allah kita. Kita tutup mata kita, saudara. Di tahun baru ini, sudah kita lewati seberapa lamanya. Baik suka, baik duka dalam kehidupan kita. Kami mau percaya, Tuhan, bahwa saat kami berserah total kepadamu, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena Kau Allah yang setia. Kau Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kau yang memberikan janji. Kau yang memberikan jalan. Kau yang memberikan terang dalam segala kegelapan hidup kami, Tuhan. Yang mengubahkan hidup kami. Yang membalikan hati kami yang jahat. Mungkin membalikan hati kami yang ingin menjauh dari Engkau. Kau membawa kami kembali, Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mari kita nyanyikan pujian ini, saudara. Bahwa semua yang kita miliki adalah Tuhan yang punya.
kita, saudara, kita fokus hanya kepada Allah kita. Di minggu pertama ini kita mau Tuhan, hidup kami terfokus sama Engkau Tuhan. Bukan tentang kami Tuhan, tapi tentang Engkau saja Yesus. dalam Engkau ada jaminan keselamatan. Hanya di dalam Engkau ada jaminan akan hidup yang kekal. Karena dunia tidak bisa menjamin kami, tetapi Engkaulah jaminan dari segala sesuatu yang baik, yang kudus, yang kekal, yang begitu mulia. Maka kepadamu kami percaya, hanya kepadamu kami mempercayakan diri, ikut Engkau sampai selama-lamanya. Dunia hanya sementara menjadi tempat kami tinggal. Akan tiba saatnya ketika Engkau berkata selesai dan kami ikut Engkau dan bukan ikut yang lain. Terima kasih Tuhan untuk hari yang keempat. Pada bulan yang ke-1 2026 pemberian-Mu. Kalau bukan tanpa izin-Mu, kami tidak ada satupun yang boleh masuk. Dan tugas kami belum selesai. Dan tugas kami berasal dari Engkau. Maka Engkaulah di atas segala-galanya. Bapa, kami di minggu pertama, bulan yang pertama di tahun ini, menghormati Engkau. Dengan memperhatikan pesan-Mu kepada murid-murid-Mu, supaya kami berhimpun mengadakan perjamuan Tuhan. Maka kami taat, sebelum kami menerima roti dan anggur ini, kami hendak mempedulikan, memperhatikan akan pesan dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shena Tovah Alfiim Esrim Feshes, atau selamat tahun baru 2026. Satu rentetan panjang, satu rentetan atau sequel yang semuanya sudah Tuhan patok menjadi standar. 25 Desember yang lalu kita mengikuti tanggal yang sudah ditetapkan oleh bapak-bapak gereja bahwa tanggal tersebut sakral, mengingat akan lawatan Tuhan Yesus di Bethlehem. Itu 25 Desember, kemudian rentetan berikutnya 25 ditambah 8. Karena kitab suci memberitakan bayi itu pada umur 8 hari kemudian disunat. Berarti 25 ditambah 8 jatuhnya pada tanggal 2 Januari. Itulah sebabnya kenapa kita doa pagi hari Sabat kemarin meskipun jatuhnya tanggal 3. Karena itu rentetan dari sesudah Natal, lalu bayi 8 hari itu disunat. Maka kita memperingatinya dengan doa pagi hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu kemarin, saudara. Penjelasannya seperti apa sudah kemarin. Dan kemudian disambung lagi dengan rentetan yang para pendiri gereja kita terima dari Roh Kudus, yaitu masuk ke dalam doa puasa 21 hari
mulai tanggal 5 sampai 25, tanggal 5 berarti besok. Lalu dihitung 3 minggu. 3 minggu itu 7, 7, 7. 7 adalah bilangan anugerah, maka 7-nya double 3. Kenapa double 3? Karena angka 3 adalah angka identitas ilahi dari Tuhan sendiri. Nah ini yang sudah bertahun-tahun menjadi jemaat AFJF jangan merasa asing dengan hal tersebut karena diulang-ulang, jangan bosan saudara. Semua itu rumus kudus. Jadi sesudah Natal ada 8 hari jatuh tanggal 2 Januari. Itu semua sakral-sakral. Kemudian Senin besok juga kenapa 3 minggu? Karena mengikuti pola Daniel yang menjauhi daging atau produk-produk hewan. Tetapi hanya mengutamakan produk-produk tumbuhan dari tanah. Ya, karena dari situ orang beroleh pasokan nutrisi protein, beroleh pasokan-pasokan zat-zat yang lain, saudara, dari tumbuhan, lalu membuka peluang yang kosong itu karena ngurang-ngurangi, saudara, sehingga kemudian yang kosong itu yang seringkali anak-anak Tuhan tidak perhatikan karena sibuk mengurusi apa yang saya singkiri, apa yang tidak saya makan, tapi tidak memperhatikan lah kosongnya diisi apa. Nah di situ kemudian kita dibagikan renungan tiap pagi dari renungan dari Departemen Doa AFJF Pusat Sinode. Besok dibagi mulai dari ya Pak PDP Agung akan membagikan tiap pagi ada renungan, saudara lihat di situ selama 3 minggu. Jadi rentetan ada Natal, ada sunat tanggal 2 Januari, kemudian doa puasa. Nah ini kalau saudara berjemaat di sini harus mengenal itu semua saudara. Ya masih dalam tema yang berkaitan dengan ini saudara, kita akan melihat satu tema keledai yang tertambat pada pohon anggur. Sebelum kita menerima anggur dan roti yang disediakan dalam perjamuan ini, apa itu keledai yang tertambat atau diikat pada pohon anggur? Didasarkan dari kitab Kejadian pasal 49 ayat 8. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Saudara, itu adalah potongan dari bapak yang sudah sepuh, sudah senior mau meninggalkan dunia. Dia sudah merasa orang kalau sudah mau meninggalkan terasa saudara, ya ada tanda-tandanya. Biasanya mata ketiga dibuka, yang letaknya ada di sini itu tengah-tengah otak itu ada yang namanya pineal gland atau kelenjar pineal gland. Ya saudara, itu lalu terbuka sehingga lihat loh kok ada tamu, keluarganya menengok, tidak ada orang bisa melihat. Sehingga seperti masa kecil waktu usia 1 tahun 2 tahun biasanya mata ketiganya itu melihat yang orang lain tidak lihat. Saudara, Yakub sudah sepuh, sudah senior mau meninggalkan dunia ini. Dia memaksa diri untuk duduk di pinggir tempat tidur, kemudian 12 anaknya 12 anak laki-laki, sebenarnya ada Dina, tetapi anak laki-laki memegang peran kepemimpinan dipanggil semua 12. Lalu diberikan berkat. Begitu juga dengan yang namanya anak-anak dari semua keturunan umat Tuhan itu diberkati. Dan di situ ada satu anak namanya Yehuda. Engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, berarti menjadi pemenang. Yang menaklukkan musuh kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu, berarti menempati posisi yang terhormat. Saudara mungkin akan merasa bahwa ini agak aneh. Lu Yehuda itu siapa? Apakah punya reputasi baik? Namanya apa baik? Saudara, di dalam Alkitab sudah dicantumkan mengenai bagaimana peristiwa dari satu anak dari Yakub ini yang namanya Yehuda. Dia kemudian menjadi seorang yang ternoda dalam kehidupan keluarganya. Dan itu memalukan, ada aib. Tuhan sudah tahu mengenai itu.
Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang disebut dosa seberat apapun tidak bisa melampaui besarnya anugerah kemurahan yang Tuhan titipkan pada seorang yang sudah tua ini, yaitu Yakub. Maka diberkatilah Yehuda itu dengan suatu posisi yang dipuji oleh saudara-saudaranya, menjadi yang terpuji, menjadi yang mulia. Itu dari situ kita tahu bahwa dosa seorang seberat apapun, ketika orangnya tunduk kepada Tuhan, masih ada yang lebih besar daripada dosanya, yaitu anugerah, kemurahan, kasih, karunia. Dan kalau Tuhan sudah tentukan Yehuda yang harus menjadi sasaran yang dipuji-puji saudaranya, mengalahkan musuh-musuh, bahkan dihormati oleh saudara-saudaranya yang lain, tidak bisa decision keputusan itu digugat sekalipun oleh setan, saudara. Itu ketetapan dari Tuhan. Nah, kita akan melihat bahwa ternyata Yehuda itu bertingkat, bukan hanya satu oknum individu, satu orang individu namanya Yehuda, yang pada masa tuanya bukan menjaga, oh sudah dekat ya pada kematian, hidup yang saleh, hendak malah tercemar dengan incest, dosa incest bersama dengan menantu perempuannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yehuda itu bertingkat, ada Yehuda individu, tapi juga ada Yehuda yang adalah rombongan atau kelompok, yaitu yang disebut Yahudi. Yahudi itu sudah bukan lagi menunjuk kepada satu orang Yehuda, meskipun artinya sama, yaitu pujian. Tapi kemudian menjadi satu komunitas yang sampai sekarang masih disebut sebagai bangsa Yahudi, negaranya orang Yahudi, yang mana tempat tinggalnya yang paling besar ditempati orang Yahudi adalah kota New York City. New York City di Amerika, jumlah orang Israelnya atau orang Yahudi lebih banyak dibandingkan orang Yahudi di negara Yahudi. Di sana yang di Israel cuma berapa, 7 juta, sedangkan yang di New York City banyak lagi. Ya, belum yang kota lain, yang di Los Angeles, yang di San Francisco, karena kebanyakan tinggal di Amerika Serikat, di Eropa sampai ke Rusia, saudara. Ya, mereka ini adalah Yahudi. Yahudi itu sudah ditentukan Tuhan untuk dipuji-puji. Karena apa? Orang lain kagum, maksudnya seperti itu. Dipuji karena wah luar biasa, pemenang hadiah Nobel sampai menempati yang mayoritas keturunan dari siapa ya? Keturunannya Abraham, Ishak dan Yakub, orang-orang Yahudi. Itu sudah bukan lagi Pak Yehuda yang tercemar tadi. Tapi ada Yahudi, Yehuda, Yahudi. Lalu dari keturunan itu Tuhan sudah menetapkan keturunan Yehuda adalah Raja Daud. Raja Daud ini saudara anak nomor 8 dari 8 bersaudara. Jadi ada Pak Isai 1, 2, 3, 4, anak kelima, 6 sampai anak ke-8. Anak yang ke-8 adalah Daud, berarti itu sudah ditentukan karena ada angka 8 itu angka yang menunjukkan bahwa ini milikku, yang dipisahkan dari semua kepemilikan dunia. Ini anak milikku, itu Tuhan sudah mengklaim. Maka saudara tahu 2 penyanyi yang ikut Indonesian Idol kembar, terus diambil sama Tuhan ya. Susah banget usianya baru 23. Penyanyi rohani lahirnya tanggal 8 Januari, dua-duanya karena kembar perempuan. Terus diambil Tuhan, ini lahirnya tanggal 8 Januari, satu meninggal 8 April, satunya 8 Desember 2020 sama 2023. Orang heran, kok bisa ya 8 4 kali, 88, 88. Tapi diambil Tuhan umur 23, ada seorang hamba Tuhan yang mau memperistri itu pun Tuhan enggak boleh, enggak. Ini milikku, cuma boleh hidup sebentar di bumi karena miliknya Tuhan. Saudara, ada orang-orang yang memang sejak semula sudah diklaim oleh Tuhan, dipatok, ini milikku. Maka kemudian dari keturunan Yehuda itu ada anak ke-8 yang namanya Daud. Anak nomor 8, berarti dari situ sudah ketahuan bahwa ini sudah diklaim menjadi hak milik Allah.
Dia bungsu, lalu dipilih menjadi Raja Israel, memerintah di Yerusalem selama 33 tahun. Angka 3 adalah angka identitas dari keilahian Allah. Maka ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Rohnya. 3. Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah. Semua angka 3 itu sakral lah. Daud memerintah 33 tahun. Dia keturunan Yehuda. Terus dari Daud jalur ini kemudian Tuhan menurunkan juru selamat kita yang ketika melawat bumi sudah kita peringati pada tanggal 25 Desember dan 8 hari berikutnya ada angka 8 lagi muncul, kita peringati tanggal 2 Januari yang lalu disunat. Disunat itu berarti dipisah. Ini milik dunia dibuang ke tanah, betul? Ini milikku yang sudah disunat, circumcise. Ya. 8 hari. Saudara, disebutkan Yesus anak Daud, maka dinyanyikan Yesus anak Daud. Karena apa? Keturunan Yehuda itu. Nah, sampai kemudian keturunan-keturunan yang lain. Itu kemudian ditentukan oleh Allah menjadi pemenang sudah ditentukan seperti itu. Itulah Yehuda Yahudi. Yang mana Tuhan kita juru selamat ketika menjadi manusia adalah manusia Yahudi, namanya Yesus. Tidak boleh diganti dengan Yesus kelahiran gerobokan, itu mesti Injil palsu. Mana ada Yesus kelahiran ya Wirosari, mboten wonten. Adanya apa? Yesus Yahudi, betul? Ya, terus halaman berikut kita lihat ayat yang ke-9. Yehuda adalah seperti anak singa. Maka Tuhan Yesus keturunan Daud, orang Yahudi, Yehuda disebut singa Yehuda. Salah satu gelar dari Tuhan kita adalah singa Yehuda. Itu menunjuk apa? Keperkasaannya. Sehingga bangsa-bangsa akan takluk ketika berani-beraninya kurang ajar kepada yang namanya Yahudi. Singa Yehuda, baik itu kepada Tuhan Yesus, ya pasti kualat. Kalau macam-macam sama nenek moyangnya juga. Yehuda seperti singa setelah menerkam, engkau naik ke satu tempat tinggi, yaitu dimuliakan. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina, siapa yang berani membangunkannya? Lah itu saudara sudah ditentukan seperti itu. Nah kita gereja Tuhan yang mana ada yang dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, kita anak-anak Tuhan orang Kristen itu jangan lupa akarnya dari mereka. Dari Pak Yehuda yang tercemar tapi Tuhan kasihi, dari Pak Raja Daud yang adalah orang Yehuda, Raja Yerusalem saudara, dan Tuhan Yesus yang juga orang Yahudi, bukan orang gerobokan. Ya saudara, ini terus berikut lagi, keperkasaannya kita lihat. Nah ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Tongkat kerajaan itu adalah kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Artinya apa? Artinya tidak ada yang namanya suksesi. Bung Karno meskipun hebat mengusir penjajah tapi akhirnya suksesi diganti Pak Presiden Soeharto. Pak Presiden Soeharto sebagus apapun di satu sisi akhirnya juga suksesi diganti dengan presiden yang lain. Raja juga begitu sehebat apapun. Tapi satu juru selamat kita adalah Raja. Raja Yehuda. Di sini ada tulisannya pada atas salib itu pakai tulisan INRI. INRI. Itu apa INRI? INRI. I itu adalah Yesus, karena tidak ada huruf Y sehingga pakai I. Yesus itu I, lalu N. Ya, N itu Nasaretus. Yesus Nasaretus artinya Yesus yang asalnya dari dusun Nasaret. Terus huruf R. R itu Rex. Rex itu artinya raja. Ya. Terus I belakangnya apa? I adalah Yudaius. Ya. Yesus Nasaretus Rex Yudaius.
Jadi Yesus raja orang Yahudi sampai kapan? Kekal. Tidak ada suksesi, tidak ada yang bisa menggantikan beliau, raja kekal. Nah saudara miliki kebanggaan bahwa Tuhan kita, juru selamat kita itu adalah raja kekal, King of Kings. Jadi jangan malu-malu di depan tetangga, di depan apa yang mana mereka menganut yang lain, terus ditanya agamanya apa, lalu pakai sedaya agami sami mawon. Sudah saudara tidak punya prinsip. Tuhan Yesus berkata apa? Barang siapa menyangkali aku di depan manusia, aku juga akan menyangkali engkau di depan Bapakku pada penghakiman zaman. Kok malu lu mengatakan Kristen, saudara? Iya. Karena dia raja di atas segala raja. Semua lutut akan bertekuk lutut. Semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 10, saudara, luar biasa ya. Jadi tongkat kerajaannya tidak akan beranjak. Tidak ada yang bisa menggantikan sebelah sana volume kanan sendiri. Volumenya ya sebelah kanan. Kalau tadi yang di tengah, ya tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Saudara, tidak ada raja pengganti. Kepadanya akan takluk bangsa-bangsa, bukan hanya orang Yehuda, Yahudi, Israel. Jadi ada banyak tekanan kepada orang Kristen, bantahan bahwa itu juru selamatmu apa relevansinya, kamu orang Solo, orang Jogja, orang Klaten kok rajanya Yesus. Yesus itu rajanya orang Yahudi saja. Lah enggak ngerti mengenai ayat 10 itu. Kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi raja atas segala bangsa. Baca Wahyu pasal 20 sama Wahyu pasal 21, nanti Amerika enggak ada, Cina enggak ada, negara Rusia enggak ada, superpower yang hebat di bumi sudah enggak ada, cuma ada satu pemerintahan namanya kerajaan 1000 tahun di bumi. Siapa rajanya? Yesus. Maka jemaat FGF harus mengenal Wahyu 20 bahwa akan ada kerajaan di bumi, rajanya cuma satu. Tuhan Yesus, tapi punya asisten banyak, para rasul yang sudah dipenggal, sudah dibunuh, bangkit sebagai roh yang memerintah. Ditembak enggak apa-apa kan roh, saudara. Enggak pakai daging, tapi yang diperintah adalah penduduk bumi yang masih pakai daging. Ada yang kepeksa, saudara, terpaksa. Sehingga ditunggu sampai 1000 tahun habis, iblis di mana? Dipensiunkan, bukan, dipenjara selama 1000 tahun. Nanti kalau sudah 1000 tahun selesai, dilepas. Yo, saya lepas ya. Ayo, lepas. Mau nantang Tuhan silahkan dilepas, beri kesempatan. Lah itu perang dunia yang terakhir. Ya, kalau iblis sudah dilepas sesudah 1000 tahun. Ya, gimana bisa melawan Tuhan? Satu kali saja dengan hembusan nafasnya dia akan kemudian dilempar ke dalam lautan api. Sudah bukan lagi di bawah bumi Tartarus, saudara. Karena beliau adalah raja di atas segala raja, maka di tahun baru ini 2026 memiliki kebanggaan yang saudara mungkin belum pernah miliki. Siapa juru selamat kita? Siapa raja kita? King of Kings, penakluk bangsa-bangsa. Ya, dia bukan hanya raja atas Yahudi saja. Dia bukan hanya raja atas Israel, tetapi menaklukkan bangsa-bangsa, memiliki satu kebanggaan sehingga puji-pujian kita itu orisinil, murni, bukan dibuat-buat karena sebelahnya yang memuji ya saya gini-gini aja ya. Saudara, ada motivasi dan juga bukan pujian sedekap ya. Keluar segala pujian langsung keluar dari hati. Terus berikut. Yuk. Ayat 11, ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ya. Apa saudara pohon anggur di dalam Alkitab? Ada yang mengerti pohon anggur itu adalah Israel. Ya. Seringkali Tuhan kecewa, ayo saya cari buahnya ya. Lu kok kejut. Kemudian dalam kitab Yesaya dicari buahnya kok asam. Kamu sering berbuat jahat, menyembah berhala. Ya. Punya Allah-Allah yang lain sehingga
Sehingga buahnya masam, saudara. Terus kemudian Tuhan kecewa lalu diberi pupuk lagi dan seterusnya. Jadi saudara, tunggangan keledai ini ditambatkan pada pohon anggur. Itu artinya Tuhan menambatkan diri pada bangsa pilihan, itulah tadi Yehuda, Yahudi. Dan kemudian yang meneruskan adalah gereja. Akulah pokok anggur, kamulah rantingnya. Kendaraannya Tuhan parkir di bawah anggur, nempel saudara. Keset begitu ya. Menambatkan diri diikat loh saudara, itu artinya ikatan perjanjian antara Tuhan dengan gerejanya. Sesudah dia mengikat diri dengan Israel hambanya, diikat, bukan dekat-dekat. Oh enggak cukup kalau dekat-dekat, diikat artinya ada ikatan perjanjian. Saudara, ada yang dalam panci ini, kok pulang dicuci ya, sabun. Saudara, ini adalah tanda ikatan. Ikatan kita dengan juru selamat kita, raja orang Yahudi, penakluk bangsa. Maka di tahun baru ini perbaharuilah iman seperti itu. Ya. Dan kemudian saudara, yang dimaksudkan, tadi halaman atas ada yang kelewatan, coba halaman atasnya lagi ada gambar singa. Lah itu, ya saudara, punya di rumah kaos gambar itu, aku digerebek orang. Ya, saudara, singa dari Yehuda. Lu ada yang tanya kenapa, buktinya apa dalam sejarah? Oh banyak, saya enggak bisa sebut semua. 14 Mei tahun 48 diproklamasikanlah negara Israel sesudah mereka tercerai-berai ke seluruh bangsa ketika pembuangan dari Babel kan lari ke seluruh dunia. Lalu tahun 48 berarti duluan kita, tahun 45. Mereka nyusul tahun 48, tetapi sebelum 48 mereka sudah ada. Balik lagi ke negerinya namanya pulang kampung. Pulang kampung itu istilahnya Sionisme. Ya, Sionisme. Artinya pulang kampung ke Sion, yaitu ke Yerusalem. Terus lalu tetangganya kan marah. Loh kok mulai meneh ya, mestinya tanah itu sudah saya klaim, sudah turun-temurun. Gegeran saudara dikeroyok oleh 6 negara, Mesir, Suriah, Lebanon, Yordania, Irak, Saudi Arabia, berapa negara yang mengeroyok? 6 negara, bayangkan. Dikeroyok karena tidak rela ada negara yang berdiri namanya Israel pada tanggal 14 Mei 48. Dikeroyok oleh tetangga 6 negara, dihabisi semua yang 6 negara itu, semua dilibas. Ya, jumlahnya ada 6 yang mengeroyok. Bilangan 6 dalam Alkitab adalah bilangan ciptaan di bumi dengan identitas bumi, dunia, itu angka 6. Maka sesudah penciptaan hari yang ke-6 harus ada hari ke-7. 7 itu anugerah apa yang Tuhan lakukan hari ke-7? Memberkati, menguduskan. Saudara, dilibas semua rombongan 6 negara itu. Maka dinyatakanlah singa Yehuda. Tanggal 5 Juni tahun 67 dikeroyok lagi oleh 3 negara, Mesir, Yordania, Suriah. Tapi 3 negara yang mengeroyok dilibas dalam waktu 6 hari sehingga dunia melongo. Kok bisa atau perang 6 hari selesai? Tidak sampai hari ke-7 saudara. Diberesi perang 6 hari yang mengeroyok itu Mesir, Yordania, Suriah, dilibas semua. Perang 6 hari, 6 lagi muncul, yang 6 dilibas saudara. Itu dari situ sudah menyatakan, Tuhan sudah menyatakan inilah singa Yahudi, singa Yehuda. Belum cukup, 6 Oktober tahun 73. Ada 3 minggu perayaan Yom Kippur, itu perang melawan Suriah dan Mesir, dikeroyok 2. Mereka dilibas lagi, 3 minggu selesai. Angka 3 adalah angka identitas ilahi Allah. Cuma 3 minggu selesai. Yang ngeroyok kalah semua. Saudara, 102 penumpang Air France, yaitu maskapai penerbangan dari Tel Aviv, Israel menuju Prancis dibajak. Gimana caranya menyelamatkan 102 orang itu? Mereka ditampung oleh seorang kulit hitam, perutnya gede,
ogroh-ogroh istrinya banyak, namanya Presiden Idi Amin Dada, Presiden Uganda. Nanti dicari sendiri. Ada orang hitam sombong gede ya, pemimpin dari Uganda, itu yang menampung. Oh hebat, bisa disandra. Kemudian apa? Masuk ke negaraku, enggak apa-apa. Karena melindungi teroris. Tentara yang namanya Singa Yehuda datang ke sana, tentara IDF membebaskan 102 orang sandera. Tidak gampang loh saudara masuk ke dalam pesawat, menghabisi pembajak, mengeluarkan 102 orang. Mumet saudara, harus latihan, tiap berapa jam latihan. Itu pun tentara IDF dari pasukan Singa itu meninggal 1. Bapak Yonatan Netanyahu. Siapa Yonatan Netanyahu? Itu kakak kandung dari Pak Ben ini. Ya, kakaknya Benyamin Netanyahu yang sekarang masih memerintah. Saudara. 102 orang. Itu kemudian dunia melihat melongo, kok bisa gitu loh. Orang dibebaskan 102, korbannya dari tentara cuma 1. Singa ya udah. Belum cukup 7 Oktober yang lalu, yang mana dunia prihatin karena apa? Tahun 2023 Kibbutz Be'eri itu semacam kecamatan begitu di Israel, satu kecamatan namanya Kibbutz, perkampungan Yahudi. Diserbu 6.000 teroris. Dari antara orang Yahudi ini terbunuh 1.219 orang, ada yang dibelah, ada yang ya ngeri-ngeri. Meninggal 1.219, yang 250 diculik sejak 7 Oktober. Mereka berdoa, mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan, bukankah kami Singa Yehuda kok dihabisi seperti ini? Dan kemudian sandera dibawa ke yang namanya Gaza. Gaza itu letaknya di tepi laut. Saya kaget saudara bahwa Alkitab ribuan tahun menubuatkan tentang Gaza, kok digenapi tahun 2025 yang lalu dihabisi. Karena perkataan Alkitab apa? Aku melepaskan api di Gaza. Diratakan sama tanah. Betul? Baru bulan Desember yang lalu itu IDF nyanyi-nyanyi karena dari yang 250 sandera bisa dilepas meskipun cuma 20 orang. Diterima oleh keluarganya. Kalau saudara cari pertemuan dengan keluarga, ketemu anjingnya ya dan seterusnya. Mereka menghabisi Gaza, digenapi tahun 2025. Bagaimana? Ya, padahal dikeroyok lagi peristiwa Gaza itu, yaitu yang menculik yang disebut teroris Hamas. Masih dikeroyok lagi dari front yang lain yang ada di Lebanon, namanya adalah militan Hizbullah. Masih dihajar oleh teroris yang lain, Houthi Yaman. 3 front, bayangkan perang satu front saja sudah berat. Memakan biaya, memakan waktu, memakan hati, pikiran, tenaga saudara. Ini 3 front loh saudara. Dan mereka dihabisi semua 3-tiganya. Digenapi 2025. Jadi tahun yang lalu itu luar biasa karena banyak nubuat dalam Alkitab tentang Singa Yehuda ini yang digenapi. Nah, itulah sebabnya kemudian anak-anak Tuhan yang belum cukup melihat itu masih juga bahasa Jawanya melenggong. Loh, sudah dikeroyok 3 front, mereka dihabisi 3 front, masih dikeroyok negara-negara PBB yang tiap kali rapat menyuarakan bahwa ini loh orang Yahudi itu melakukan genosida, yaitu menghapus suatu etnis, dihapus dari muka bumi. Tuduhannya apa? Genosida, padahal sebenarnya mau mengambili sandera itu supaya dipulangkan. Tapi caranya tidak bisa lain kecuali dengan menghanguskan Gaza. Ya, saudara, menghabisi yang namanya Hizbullah sampai dengan Houthi. Terus dikeroyok oleh 14 negara yang menuduh bahwa keturunan Abraham, Ishak dan Yakub ini melakukan genosida. Terus doa mereka terus berlanjut kepada Tuhan. Begitu juga orang-orang percaya yang menghormati dan memperhatikan pesan Kejadian 27 ayat 29 yang mana Tuhan menentukan siapa mengutuk engkau, yaitu mengutuk Israel, saudara. Orang itu juga akan kukutuk. Siapa memberkati engkau
juga akan kuberkati. Maka orang Indonesia jangan meniru-niru yang lain-lain itu. Suka ngutuk-ngutuk keturunannya Abraham, Ishak dan Yakub dan menuduh-nuduh melakukan genosida. Itulah saudara yang Tuhan sudah lakukan dengan singa dari Yehuda. Dan singa dari Yehuda itu juga yang mempunyai keledai tunggangan ketika dia turun ke Yerusalem mengendarai keledai. Dan keledai itu Alkitab katakan apa? Ditambatkan pada pohon anggur, saudara, kita diikat loh. Ya, dengan perempuan berbaju hitam ini juga diikat sebagai suami istri. Karena apa saudara, suami istri itu adalah suatu relasi ikatan covenant. Nanti minggu depan ada covenant ya, karena nanti siang ada baptisan, berarti minggu depan ada yang membaca covenant. Saudara, ikatan perjanjian. Dengan siapa kita mengikat perjanjian? Dia singa Yehuda, dia yang disujuti, dia yang dipuji. Tongkat kerajaannya tidak akan beranjak karena dia adalah raja di atas segala raja. Dan kemudian ayat yang terakhir coba lihat. Nah, di situ. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur. Anggur bukan anggur putih, bukan anggur yang bening tetapi red wine. Anggur merah. Ada kata mencuci, saudara, kita semua kotor sejak sebelum kita bisa berbuat dosa, masih dalam kandungan saja. Mazmur 51 ayat 7 itu dikatakan bahwa dalam kandungan saja sudah dikandung dalam dosa, berarti ada dosa turunan. Tidak bisa kita ngelakoni lalu dosa ditebus, tidak bisa kita berbuat baik untuk menebus dosa kita sendiri, tetapi harus ada yang mencuci pakai yang merah-merah, maka disebutkan anggur dengan darah buah anggur. Maksudnya anggur merah itu menyebut tentang darah Tuhan Yesus. Maka hormati, di awal tahun 2026 ini di sini ada disediakan anggur. Bagi yang sudah baptis berhak untuk meminum ini dengan percaya. Tuhan, dosaku engkau cuci pakai darahmu. Engkau adalah Yahudi, singa dari Yehuda. Kerajaanmu tak akan berakhir, aku ikut engkau. Amin saudara. Mari yang bertugas maju. Salibmu, salibmu, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, salibnya selama mulia, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus, oleh darah. Dosaku, dosaku disucikan
yang sudah memperoleh kami undang untuk bangkit berdiri. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Darah salibnya, 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 oh salibnya, selama mulia. Kudus, 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 kudus tubuhmu Tuhan. Korban yang suci, korban yang sempurna, tidak bisa diberikan oleh berhala atau dewa. Hanya Engkau yang sanggup memberikannya untuk kami orang percaya. Kami mau makan ini menyatu dengan tubuh kami. Dan dalam alam roh, rohmu juga menyatu dengan kami. Tubuhmu yang kudus, mari saudara makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kudus, kudus, ikatanmu kudus. Seperti keledaimu yang diikatkan pada pohon anggur kami di situ Tuhan. Kami ranting-ranting itu Engkau ikat. Dan ketika Engkau menemui murid-muridmu dalam makan malam Paskah, Engkau berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Dari sekian banyak orang yang berdosa, inilah kami Tuhan, yang diampuni oleh kuasa darah perjanjian. Mari minum sama-sama saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Dia, puji Dia, puji Dia. Worship to Him, worship. Kudus, kudus, suci-sucilah kasih-Mu, Singa dari Yehuda, Raja di atas segala raja. Layak kami puji, layak kami puja. Hosana, Hosana, Hosana. Puji syukur, haleluya, haleluya, haleluya. Syukur. Sigara-labara-labara-labara-labara. Sigara-labara-labara-labara. Di tahun 2026 kami milik-Mu dalam ikatan yang lebih kuat bersama dengan Engkau, meteraikan menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Engkau mengikat kami, haleluya, haleluya. Syukur, syukur. Sepanjang tahun tidak mungkin anak-anak-Mu berjalan sendiri, tetapi Engkau tuntun, Engkau topang ya Bapa oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya.
ucap syukur dalam bentuk persembahan sulung yang akan kita kumpulkan. Inilah Bapa, tanda hormat kami, tanda kasih kami di awal tahun, persembahan sulung yang hendak kami himpun, Engkau kuduskan, Kau sucikan, boleh dipakai mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hari yang keempat dan besok hari yang kelima, jemaatmu hendak masuk ke dalam doa puasa selama 21 hari. Engkau menyertai, engkau pasti membukakan tingkap-tingkap di langit. Segala hikmat, segala rahasia yang tersembunyi bagi dunia akan kau singkapkan kepada anak-anakmu. Supaya anak-anakmu bisa menjalani tahun 2026 dengan kepekaan mendengarkan akan perkataan Roh Kudus sesudah kami berpuasa. Seberapa kuat dari jemaatmu, engkau yang menilai. Tidak ada yang menghakimi, tetapi engkau Allah yang penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Tuhan, ini anak-anakmu hendak menyapa Engkau yang menjadi orang tua kami, Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari mengarahkan hati kepada Tuhan, angkat tangan kita kepada Tuhan. Bapa, inilah seluruh jemaat-Mu yang menyambut Engkau untuk menuntun di tahun yang baru oleh tangan-Mu yang berlobang paku, lengan-Mu yang perkasa yang menuntun jemaat ini Tuhan di dalam kekuatan, di dalam anugerah, dalam belas kasih dan kemurahan, dalam terang tuntunan-Mu. Oleh karena nama Bapa, Sang Putra dan Sang Roh Kudus, sampai Engkau datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya berseru bersama, amin. Tuhan
memberkati